Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliani, NIM 20111024132515. Saya berasal dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-12 tentang PSG biofisik, bioklinis, dan biokimia. Yang pertama ada PSG langsung metode bioklinis. Melihat kondisi status gizi seseorang dengan melihat perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Adanya ketidakcukupan zat gizi pada beberapa jaringan epitel DNA dengan kelenjar tiroid, yaitu terjadi pada kulit, mukosa oral, rambut, dan mata. Kita bisa melihat dengan cara apa saja sih? Yang pertama, kita bisa melihat tanda. Yang kedua, kita melihat gejala. Yang ketiga, kita melihat pada diri seseorang. Yang pertama, dengan melihat tanda dan melihat gejala. Pada rambut terjadi kusam, kering, tipis, jarang-jarang, mudah rapuh dan rontok. Pada wajah, perubahan warna kulit, mood face, kering selaput mata, bintik-bintik, dan kornea kering. Pada mata, keroptalmia, conjunctival invasion, dan cornea arcus. Pada bibir, luka di sudut bibir. Pada lidah, bengkak, lidah magenta, lidah mentah atau scarlet. Pada gigi, carles gigi, erosi emal, dan pengikisan. Pada gusi, sponky, bleeding gums. Pada kelenjar, pembesaran tiroid, pembesaran paratoid. Pada kulit, kerosis, petechiae, flaky penrise. Pada kuku, jaringan bawah kuku, sistem tulang otot, sistem internal. Memiliki kelebihan, biaya besar, mudah diinterpretasikan, dan peralatan tidak rumit. Kekurangannya, gejalanya mirip, gejala klinis tidak bersifat spesifik, adanya variasi dalam gejala klinis yang timbul. Apa saja sih hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tanda? Yang pertama, ada tanda-tanda yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi, bisa karena kekurangan salah satu zat gizi atau lebih yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, ada tanda-tanda yang membutuhkan investasi atau penyelidikan lebih lanjut. Tanda-tanda ini mungkin disebabkan oleh faktor gizi salah atau mungkin oleh faktor lainnya seperti kehidupan di bawah standar atau miskin, atau biasa terjadi pada orang yang buta huruf. Yang selanjutnya ada tanda-tanda yang tidak berkaitan dengan gizi salah walaupun hampir mirip. Tanda-tanda ini dalam diagnosis untuk membedakannya memerlukan keahlian khusus. Di sini ada pemeriksaan lainnya, yaitu dengan melihat medical history seseorang atau rekan medis. Beberapa contoh pemeriksaan klinis seperti apa aja sih tanda klinis dari Markus, bagaimana sih tanda-tanda klinis dan anak obesitas. Tanda-tanda klinis pada Markus ditandai dengan berat badan yang sangat kurus, bagi pen, iga gambang, dan manifest. Tanda-tanda klinis pada diri obesitas yaitu hiperpigmentasi di daerah kudus, lipatan ketiak, dan lipatan paha. Yang kedua, ada iritasi dan lecet di daerah-daerah lipatan. Yang ketiga, ada kaki pengkor. Yang selanjutnya ada tulang belakang melengkung. Yang selanjutnya anak berpayudara lebih besar. Yang selanjutnya ada nafsu makan yang berlebih. Dan yang terakhir ada gangguan sistem pernafasan seperti nafas pendek, batuk, intoleransi aktivitas. Di sini ada PSG langsung dengan metode biokimia.
Pemeriksaannya dengan menggunakan spesimen pada jaringan tubuh yang diperiksa di laboratorium dengan menggunakan darah, jaringan hati, urin, dan feses. Apa saja sih tujuannya? Tujuannya dapat menentukan keadaan malnutrisi, dapat membuktikan pemeriksaan klinis, dan sebagai pemeriksaan pelengkap. Pemeriksaan biokimia terutama untuk mendeteksi keadaan defisiensi zat gizi subklinial, artinya sudah mengalami kelainan biokimia namun tanpa tanda-tanda atau gejala klinis, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi. Dalam penilaian zat gizi dengan cara pemeriksaan secara biokimia sering memerlukan peralatan yang hanya ada di rumah sakit atau puskesmas. Umumnya pemeriksaan biokimia digunakan untuk melengkapi metode lain dalam penilaian status gizi. Di sini ada PSG langsung secara metode biofisik. Melakukan penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur dalam tubuh. Metode ini sangat mahal, hanya dilakukan oleh tenaga medis profesional. Fungsi jaringan adalah kemampuan kerja otot dan kelenturan. Perubahan struktur ada pergerakan kuku, rambut tumbuh tidak normal. Di sini ada pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada radiologi, yang kedua ada tes fungsi fisik, yang ketiga ada tes sitologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.